Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kita kali ini teman-teman, kita akan sedikit membahas ataupun sharing tentang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di sini kita akan membahas definisi pengertian ahlu sunnah wal jamaah dan siapakah kaum ataupun golongan yang mengikuti paham ahlu sunnah wal jamaah. Baik, sebelum kita definisikan ataupun kita uraikan pengertian ahlu sunnah wal jamaah secara lughat ataupun secara bahasa teman-teman ya. Ahlu itu berarti bermakna sahib ataupun empu, yang punya. Siapa yang punya sunnah? Tentu yaitu Nabi Muhammad SAW. Ahlu sunnah, sunnah itu apa? Sunnah itu kan semua perkara ataupun sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan Nabi Muhammad ataupun perbuatan Nabi Muhammad ataupun diamnya Nabi Muhammad. Bermaksud diam, setujunya Nabi Muhammad atas suatu perkara ataupun amalan yang dilakukan oleh umat Islam. Itu secara lughat, secara bahasa ahlu sunnah. Kemudian wal jamaah, jamaah itu kan artinya golongan banyak. Banyak itu kan terdiri dari para sahabat, kemudian sampai kurun waktu akhir zaman yaitu sahabat, kemudian turun ke tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian ulama salaf hingga sampai kita umat akhir zaman ini teman-teman. Itu ya kalau secara lughat ataupun secara bahasa pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ada juga yang mendefinisikan arti ahlu sunnah itu ialah penganut sunnah Nabi. Wal jamaah ialah penganut iktikad sebagai iktikad jamaah sahabat-sahabatnya Nabi. Artinya yang mengikuti iktikad para sahabat. Kemudian siapakah golongan ataupun umat Islam yang mengikuti iktikad ahlu sunnah wal jamaah? Nah, tersebut di dalam kitab Ihtihad Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi. Iza utlika ahlu sunnah fal muradu bihi asy'aratu wal maturidiyatu. Artinya apabila disebut kaum ahlu sunnah wal jamaah fal muradu, maka maksudnya itu ialah orang-orang yang mengikuti rumusan ataupun faham yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan paham Abu Mansur al-Maturidi. Nah, golongan inilah yang dimaksud dengan kaum ahlu sunnah wal jamaah, yaitu yang mengikuti dalam faham iktikad ketauhidan, yaitu yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari ataupun Abu Mansur al-Maturidi. Lantas yang mana rumusan paham yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi? Itulah yang memang dari dulu diajarkan oleh para kiai itu, yaitu sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya bukan berarti Allah cuma bersifat 20, tapi sifat 20 yang wajib pada Allah Ta'ala juga wajib diketahui oleh seorang umat muslim. Nah, begitu, bukan berarti sifat 20 itu terbatasnya cuma 20. Contoh wujud, kidam, baka sampai mutakallimun, karena semua itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rumusan iktikad tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis. Wujud, kidam, baka, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, kudrah. Contoh wahdaniyah, Esa. Allah wajib bersifat wahdaniyah Esa, Maha Esa. Memang dalilnya ada qul huwallahu ahad, itu salah satu ya. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allahu samad. Allah itu Esa, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah itu Esa. Jadi jelas teman-teman ya.
rumusan yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari ataupun Abu Mansur al-Maturidi ini memang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan, apabila kita berbicara ahlu sunnah wal jamaah, berbicara iktikad kaum ahlu sunnah wal jamaah ialah mereka yang mengikuti rumusan yang dirumuskan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi ataupun Abu Hasan al-Ash'ari, ataupun yang sering kita dengar ada itikad 50 ataupun sifat 20. Kalau itikad 50 itu maksudnya itu semua sudah ada mustahilnya, sudah ada sifat wajib, wajib bagi Allah, wajib bagi Nabi, mustahil bagi Allah, mustahil pada Nabi. Itu semua sudah dirangkum jumlahnya 50. Jadi semua itu ada rumusan-rumusannya. Bukan berarti ketika ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 2, sebenarnya hitungannya itu kalau kita uraikan semua jumlahnya sama, teman-teman. Jadi kita jangan salah menanggapi. Jadi itu kesimpulannya, teman-teman ya. Berarti kalau kita memang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak pernah terlepas dari ajaran para ulama di bidang iktikad, yaitu di bidang tauhid, yaitu sifat 20 ataupun iktikad 50, baru kita dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, karena yang disusun tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cuman di sini kita tidak membahas dari mana hadisnya dan lain sebagainya, karena terlalu panjang durasinya. Jika ingin teman-teman mau, insya Allah nanti kita bahas daripada rumusan ataupun lahirnya sifat ataupun iktikad 50 ini, dalilnya, siapa perawinya, kemudian bagaimana rumusan-rumusannya sehingga tercetus sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh umat muslim. Insya Allah suatu waktu akan kita bahas di lain kesempatan.